Eh, kita tak bisa hasilkan keuntungan sedikit pun bulan ini. Lagi, bisnis sedang sepi akhir-akhir ini. Oh tidak, apa ini sudah lewat jam 5? Aku harus jemput Lucy. Aku bergegas ke rumah Elena. Dia adalah sahabatku. Dia sering membantuku menjaga putriku Lucy supaya aku bisa bekerja lembur. Tak peduli betapa berat semua bagiku, paling tidak aku masih punya Lucy. Bahkan di hari terburukku, sekali pandang ke senyumnya yang bagai malaikat, kusadari semuanya tak terlalu buruk. Kenapa dengan wajah cemberut itu? Apa bulan ini sama beratnya seperti bulan lalu? Aku mengangguk, lesu, dan masuk ke rumah. Keadaan makin parah. Aku hanya ingin menghasilkan cukup uang untuk beri kehidupan yang layak untuk Lucy, tapi aku bahkan hampir bangkrut. Aku menengok ke arah Lucy yang sedang bermain dengan bonekanya di lantai ruang tamu. Kurebahkan diri di sofa, sementara Elena membawakanku secangkir teh. Semuanya akan membaik, aku yakin itu. Bagaimana kalau kubacakan kartu tarot untuk memeriksa apakah keadaan akan membaik untukmu? Iya, boleh. Kita anggap saja ramalan-ramalan itu benar. Aku tak begitu suka semua hal yang berbau mistis, tapi Elena sangat percaya itu. Kurasa tak ada salahnya dengar pendapatnya, ya kan? Dia menyuruhku mengocok kartu, lalu meletakkan beberapa di meja tamu depanku. Oh, itu menarik. Hei, Nora, sepertinya hidupmu akan berubah lebih cepat daripada yang kau kira. Takdir memberitahu bahwa besok sepulang kerja di toko roti dekat dengan tokomu, sepertinya kau akan bertemu seorang pria yang kaya. Aku menatap pada kartu-kartu itu. Bagaimana bisa dia mendapat semua informasi ini dari kartu itu? Ya, terserahlah. Terima kasih sudah menjaga Lucy. Tapi sebaiknya aku ajak dia pulang. Siapa yang percaya dengan trik ramalan itu? Tapi, kalau dipikir, aku juga putus asa. Dengan semua lockdown dan Brexit, toko lilinku yang kecil di bagian selatan Inggris tak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Tak ada promo buy to get one free atau pameran penjualan yang bisa membantu. Uangku tersisa 1 digit dari uang yang dipinjami orang tuaku untuk membuka toko. Kemudian ada Lucy yang harus kupikirkan. Di usianya yang 3 tahun ini dia sudah melewati begitu banyak. Termasuk ayahnya yang meninggalkan kami berdua. Aku ingin memberikan kehidupan yang luar biasa untuknya, bukannya menyebabkan kami berdua jadi gelandangan. Mungkin sebaiknya kulakukan apa yang dikatakan Elena. Maksudku toh tak ada ruginya buatku. Jadi hari berikutnya saat aku menutup toko lebih awal dengan Lucy di belakangku, kami berjalan menuju toko roti itu. Sepertinya tak ada seorang pun. Sepertinya Elena salah sekali. Oh, Nona, saya minta maaf. Aku menyingkirkan sisa-sisa kue dan melotot ke pria ini. Oke, jadi sepertinya dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi kenapa dia memakai baju yang sangat kuno? Dan ada apa dengan gaya rambutnya yang buruk itu? Ini pasti pria yang Elena bicarakan, ya kan? Tapi dia jauh dari tipeku. Tapi, kurasa jika pacaran dengannya mengubah segalanya. Maka, oh, anak yang cantik. Dia menunjuk ke Lucy yang selalu menggendong boneka kesukaannya. Ya, ini putriku Lucy. Terkadang aku yakin dia lebih menyayangi boneka itu daripada aku. Dia tak mau melepaskannya. Dia terkekeh, lalu dengan canggung menggaruk kepala sambil berkata, "Kau ibu yang baik, aku bisa tahu itu. Apa kau lewat sini?" Dia menunjuk ke jalan. Aku mengangguk kemudian mulai berjalan bersamanya. Oke, jadi nama panggilannya Dylan. Dia adalah insinyur dan baru saja pindah ke sini untuk kerja. Kami bertukar nomor telepon dan apa kalian tahu? Kami sering berkirim pesan. Segera kami mulai jalan bareng, dan dia lumayan, meski agak membosankan. Tapi Lucy sepertinya sangat mengaguminya. Dia membuat wajah konyol untuk membuatnya tertawa dan membelikannya permen. Dia bahkan mengajak kami berdua pergi ke kebun binatang. Ya Tuhan, itu sangat seru. Dan Lucy suka sekali lihat penguin. Dan saat dia katakan padaku dia menyukaiku dan mengajak pergi kencan, aku berkata ya. Oke, memang dia bukan tipeku biasanya, tapi dia kaya. Dan baik pada Lucy. Lagi pula, ini terlalu berlebihan untuk jadi satu kebetulan, ya kan? Ramalan kartu tarot Elena pasti jadi nyata, dan dia adalah pria yang akan mengubah keberuntunganku. Hei, semua kencan romantis, keluar ke restoran dan banyak tempat cukup menyenangkan. Dan lebih baik lagi, bisnisku semakin membaik. Ini sangat hebat dan sebagainya, tapi kencan dengan Dylan mulai terasa melelahkan. Aku suka pria ini, dia manis dan baik, tapi aku tak punya perasaan terhadapnya. Suatu kali setelah menyantap makanan lezat, dia mengantarku jalan pulang. Lalu, di depan pintuku, dia mengutarakan betapa dia suka padaku, lalu mencondongkan tubuhnya untuk menciumku. Panik, segera aku menyingkir, membuatnya tersandung dan hampir jatuh ke semak-semak. Di lain waktu, dia tiba-tiba meraih tanganku saat kami berjalan lewat taman. Aku lalu berdiri saja di sana, sementara dia menatap sedih dan berkata, "Nora, aku sangat menyukaimu. Dan aku tahu kau juga suka padaku karena kau tak lepaskan genggamanku." Itu membuatku sangat canggung, jadi aku pura-pura saja ada sesuatu di mataku lalu mengubah topik pembicaraan. Jimat keberuntungan atau tidak, aku tak bisa begini terus. Jadi saat Dylan mengejutkanku di tokoku dengan sebuket bunga yang menyebabkan sekawanan tawon mulai mengerumuniku, aku berteriak padanya. "Tolong, aku berusaha kerja.
Bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Dilan tampak kecewa kemudian pergi. Aku merasa sangat tak enak soal itu, tapi aku merasa sesak olehnya. Setelah itu Dilan dan aku berhenti saling bertemu. Tapi seperti yang kuduga, bisnisku mulai merosot lagi. Kenapa? Kenapa harus dia yang membuat semuanya berjalan baik? Tapi jika hanya Dilan yang bisa membuatku menghasilkan uang, mana mungkin? Ya, kemudian aku lanjut kencan dengannya hingga akhir musim dingin. Maksudku aku memang butuh uang untuk menghidupi Lucy. Sebagai permintaan maaf, kuputuskan membelikan Dilan kue kesukaannya dari toko roti itu dan memberi dia kejutan dengan itu. Tapi saat aku jalan keluar dari toko roti, aku menabrak seseorang. Dilan? Ternyata dia juga berencana mengejutkanku dan dia baru akan beli kue untuk mengumpulkan nyali. Aku mengajaknya ke tokoku dan dia memberiku gelang batu permata jelek ini. Tapi kupaksakan untuk tersenyum. Ku bilang itu cantik sekali lalu memeluknya. Sepertinya kami kembali berhubungan. Malam itu aku pulang dan meletakkan gelang itu di samping. Tapi kemudian Lucy memegangnya dan kuperhatikan salah satu batu permatanya hilang. Aku sangat takut dia sudah menelannya. Kuhabiskan semalaman di IGD. Ternyata itu hanya dugaan yang salah. Hadiah yang bagus, Dilan. Demi bisnisku, aku mungkin harus mengencani Dilan, tapi itu tak berarti aku tak bisa bertemu orang lain juga. Jadi, aku gabung ke aplikasi kencan dan mulai ngobrol dengan pria tampan bernama Austin. Kami sangat cocok. Jadi saat dia mengajakku jalan, aku mengiyakan. Itu pertemuan yang tak bahaya. Ini bukan selingkuh, kan? Austin muncul dan ya, aku tak mau membandingkan. Tapi Dilan itu bagaikan gurun pasir, sedangkan Austin jelasnya seperti oase hijau. Tapi tepat saat aku dan Austin melangkah keluar dari kafe, kami berpapasan dengan Dilan di trotoar dengan gadis lain. Jadi ternyata kami berdua ingin bertemu orang baru. Kalau begitu, mungkin tak perlu menunggu sampai musim dingin. Jadi, Dilan memaksa untuk mampir. Dan wajar, dia ingin tahu siapa Austin. Aku sebutkan bahwa kami berdua bertemu orang lain, jadi itu tak masalah. Tapi ternyata gadis yang kulihat dengannya hanyalah seorang teman. Ini waktunya aku jujur dengannya, jadi kuceritakan bagaimana dia itu jimat keberuntungan untuk bisnisku. Dan itulah kenapa aku lanjut mengencaninya. Dia memegangi dadanya dan memberiku tatapan patah hati. Kemudian dia hanya mengangguk dan pergi. Aku merasa sangat bersalah soal itu, tapi paling tidak sekarang sudah berakhir ya kan? Aku kembali membesarkan Lucy sebaik mungkin, berusaha selamatkan usahaku dan pacaran dengan Austin. Tapi pada akhirnya hubungan dengannya tak berhasil. Anehnya, kudapati diriku memikirkan Dylan sepanjang waktu. Sekedar hal-hal receh yang dia katakan dan gayanya yang unik. Aku tak bisa tidak memikirkan, andai dia sekarang ada di sini, hidup pasti akan jauh lebih baik. Ya Tuhan, aku baru tersadar. Aku sebenarnya punya perasaan terhadap Dylan. Ku coba mengirim pesan dan menelponnya, tapi dia tak menjawab. Kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Jadi, ku datangi Elena dan curhat padanya. Itulah saat dia meraih tanganku dengan tangannya dan memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Dylan sebenarnya sepupuku. Dia baru saja pindah ke kota ini. Dan dia seorang insinyur. Tapi aku mengarang soal keberuntungan itu. Sebenarnya Dylan pernah sekali melihatmu datang menjemput Lucy dan menyukaimu. Jadi kuputuskan untuk lakukan perjodohan. Apa? Jadi selama ini semua adalah kebohongan? Usahaku tak membaik karena Dylan. Itu semua hanya kebetulan. Aku agak marah pada Elena, tapi aku minta bantuannya. Aku sangat gugup. Ku minta Elena mengatur pertemuan dengan Dylan. Dia kira akan menemuinya, bukan aku. Oh, itu dia. Oh, itu kamu. Dylan, aku tahu sikapku buruk terhadapmu dan aku minta maaf. Elena memberitahuku semuanya dan aku tak peduli jika bisnisku bisa lebih baik atau buruk. Meski kita berdua saling menipu, aku tahu kalau aku menyukaimu. Dan aku hanya ingin kau di sisiku. Dia memberiku pandangan bertanya-tanya. Kemudian melihat aku bersungguh-sungguh, dia memelukku. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku dan Dylan kembali bersama. Dia sangat baik dengan Lucy dan coba tebak. Bisnisku secara ajaib kembali berjalan lancar. Ternyata itu tak ada hubungannya dengan keajaiban atau jimat keberuntungan atau ada hubungannya dengan Dylan. Yang tak hanya merekomendasikan toko lilin ke semua teman dan kliennya, tapi juga memulai kampanye marketing online yang luar biasa untukku. Terkadang kebahagiaan itu tepat di depan mata kita, tapi kita masih saja mencarinya di tempat lain. Jadi saranku untuk kalian adalah belajar bahagia dengan semua yang sudah kalian miliki. Karena percayalah padaku, hanya pada saat kau kehilangan itu semua, maka kau akan sadar betapa luar biasanya mereka sedari awal. Hey, aku Connor, dan sekarang aku sedang rehat belajar yang layak kudapatkan untuk nongkrong dengan teman-temanku. Aku kuliah di Georgia Institute, dan yakin akan segera jadi arsitek terkemuka suatu hari nanti. Sekarang ada satu hal yang harus kuurus sebelum aku bisa menikmati hari libur dengan baik. Oh, itu dia. Connor, aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak mau menyakitimu, tapi maaf, kita harus berhenti saling bertemu.
Ya sudah. Semua akhir merupakan awal yang baru. Tos. Aku adalah ahli dalam membuat pacar yang aku sudah bosan untuk putus denganku. Itu hebat. Karena dengan begini tak ada yang menuduhku jahat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan enggan, harus kucari tantangan baru setelahnya. Aku minta maaf. Aku baru akan menyerahkan ini. Tak apa. Hanya coba mencari satu makalah lagi. Siapa namamu? Aku Connor. Hai. Matanya yang berbinar, rambutnya yang mengkilap, tangannya yang lembut. Tapi kenapa tiba-tiba ada anak culun menarikku menjauh dari gadis seksi itu dan menuju pojok ruangan? Sebelum aku sempat bertanya padanya apa yang terjadi, dia mulai melambaikan foto cewek ini di depan wajahku. Jadi cowok ini bernama Patrick, dan cewek di foto itu Peg, pacarnya. Orang tua mereka berdua adalah orang berpengaruh dan mengatur seluruh pertunangan mereka. Terdengar hebat, ya kan? Maksudku, dia itu cukup cantik, tapi tidak. Dia ingin aku mencari cara supaya Pike putus dengannya. Aku sudah dengar banyak tentangmu, dan aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa lakukan ini sendiri. Hahaha. Hah? Tentu aku paham. Pria sejati tak akan jadi orang pertama yang minta putus. Aku mungkin bisa membantumu, tapi pertama-tama, mari kita lihat orang seperti apa dia. Perbincangan mulai makin serius. Dari kedengarannya, si Pike ini adalah orang yang tulus dan baik hati, dengan sisi yang rapuh. Jadi ini harus ditangani dengan ekstra hati-hati, supaya tak akan ada provokasi keluarga yang canggung dari klienku. Mungkin. Gak, ini tak akan berhasil. Cara itu pun tidak. Aku sudah hampir menyerah, saat tiba-tiba Patrick menumpukan segebok uang, sekitar $1.000 di atas meja. Bantu aku, maka itu semua milikmu. Wah, itu uang yang sangat besar buatku. Aku bisa dapatkan PS5 hebat yang kuidam-idamkan. Lagi pula, dengan pesona dan ketampanan, bisa kubuat Pike jatuh hati padaku dan tinggalkan Patrick kapan saja. Jenius. Debutku harus spektakuler, jadi kulihat di internet, lalu menyewa beberapa orang untuk pura-pura jadi preman untuk menghalangi jalan Pike. Kemudian aku akan masuk dan menyelamatkannya. Rencana sudah disiapkan, jadi dengan santai aku jalan ke titik temu. Tapi, tidak. Siapa yang tahu kalau para pria itu preman sungguhan? Mereka mengancam kami, menyuruh kami serahkan semua barang milik kami, lalu memaksa kami pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Oh Tuhan, $1.000 sangat tak sebanding dengan kehilangan nyawaku. Ya, aku memang takut, tapi insting merayuku muncul. Dan aku menoleh ke Pike dan mulai bicara dengannya. Oh astaga, dia sangat manis. Dan kuperhatikan bahwa saat dia bicara sesuatu yang menarik minatnya, dia mengernyitkan hidung. Dia sangat imut, tapi yang terpenting, sangat pintar. Kenapa demikian? Karena hanya sejam kemudian, polisi muncul dan menangkap para preman itu. Ternyata, sebelum Pike serahkan barangnya, dengan cepat dikirimnya nomor plat berandal itu ke seorang teman dan menyuruhnya hubungi polisi. Dan untung bagiku, berkat pertemuan takdir ini, aku dapat sedikit informasi tentangnya dan tahu kalau Pike sedang berencana belajar bahasa Spanyol untuk kuliah jurusan pariwisata di sana. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu, kurasa, aku naksir padanya. Dia tak seperti cewek kebanyakan yang kutemui sebelumnya. Aku ingin memenangkan hatinya, sungguh, bukan hanya karena rencana tersebut. Itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Patrick akan bebas dari Pike sesuai permintaan. Tapi Pike tak akan berakhir bertepuk sebelah tangan, karena dia akan punya pacar baru yang tampan di sisinya. Yap, itu aku. Hahaha. Hanya ada satu masalah. Di semua keributan hari itu, aku lupa minta Pike nomor teleponnya. Ups, aku harus minta Patrick untuk itu, dan kemudian mengirim pesan padanya, tapi sayangnya tak kuterima balasan apapun. Aku harus pandai soal ini, jadi kuputuskan untuk pura-pura jadi tutor bahasa Spanyol. Ya, aku tak bisa bahasa Spanyol, tapi dengan pesonaku, itu bukan masalah, ya kan? Kuciptakan profil mentereng dan kusuruh Patrick berpura-pura browsing dan tak sengaja menemukanku. Lalu menunjukkannya ke Pike. Dan, ting, hola, yo soy Profesor Connor. Tapi tunggu, ampun. Andai saja aku belajar bahasa Spanyol lebih giat di SMA, karena sekarang kemampuan bahasa Spanyolku hanya sebatas kata-kata yang kuambil dari menonton maraton Money Heist. Jadi kusalin saja pelajaran bahasa Spanyol dari YouTube dan mengajarkannya ke Pike. Aku tak tahu apakah karena keterampilan mengajarku atau karismaku, tapi Pike sepertinya menganggapku jago. Tapi trik merayuku tak akan berjalan mulus. Aku tahu dia menyukaiku. Maksudku, siapa yang tak suka aku? Lagi pula dia memberiku tatapan imut dan tertawa dengan leluconku. Kedekatan kami tak dapat dipungkiri. Jadi saat kuulurkan dan kuletakkan tangan di atas tangannya, kurasakan ada percikan. Tapi kemudian dia memandang canggung dan menarik tangannya. Dia menyukaiku, ya kan? Jadi kenapa dia bersikap seperti ini? Aku tak pernah gagal merayu. Merasa frustasi, aku berjalan santai di jalan. Saat, apa itu Patrick yang dengar yang berpegangan tangan dengan gadis? Ku kenali rambut panjang itu. Itu Pike. Kenapa Pike tak kunjung juga campakan pacar payahnya itu? Dan kenapa dia tak mau pacaran denganku saja? Aku hendak pergi, tapi semakin kupikirkan, makin aku jadi kesal.
Jadi aku menyuap sedikit untuk menghampiri Pike dan berkata, "Kenapa kau tak bersama Connor? Kau pengkhianat." "Jahat, hah? Tapi hahaha, Patrick akan senang karena dia sekarang punya alasan sah untuk putus dengannya." Tapi saat gadis itu berbalik, kusadari kalau dia bukan Pike. Gadis malang itu tampak benar-benar kebingungan. Patrick mulai memakinya dan menarik lengannya sangat keras sampai dia hampir terjatuh. "Hah? Di mana Patrick si culun?" Dan itu sama sekali tak baik. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk memukulnya, tapi aku muncul di depannya. "Stop, tak ada alasan untuk memukul perempuan, bro." Patrick langsung menarik kerah bajuku. "Beraninya kau main-main dengan Beckyku." Melihat itu, gadis yang syok itu cepat-cepat kabur. "Tidak, tidak, kukira itu Pike. Jadi kusewa anak hanya untuk memberimu alasan putus dengannya. Santai, bro." Patrick memahami situasinya, lalu berdeham dan berkata, "Oh, ya sudah, aku juga sudah bosan dengan Becky, Trims." Aku masih kaget dengan sisi brengsek Patrick saat dia segera berkata, "Oh iya, kau boleh hentikan rencana dengan Pike. Aku sudah putuskan menyukainya sekarang. Akhir-akhir ini dia begitu penuh semangat dan tak terlalu bergantung. Dia bilang padaku dia masih akan membayarku, lalu naik ke sebuah taksi. Uh, itu adalah versi Pike saat dia bersamaku. Aku memberinya semangat hidup, dasar kau brengsek." "Terserahlah, mulai hari ini dia sudah bukan klienku, dan aku tak mau uang bodohnya." Hah, ini waktunya aku ceritakan Pike seperti apa Patrick sesungguhnya. Jadi ku atur pertemuan dengannya di sebuah kafe dan ceritakan padanya semuanya. Tapi saat dia sudah bisa mengatasi keterkejutannya, dia membentakku. "Aku tahu ini bagian dari rekayasamu. Maksudku, kau bohong soal bisa bicara bahasa Spanyol. Dan sekarang kau hanya mengarang cerita ini untuk memutuskan aku dan Patrick." Kemudian dia melempar buku pelajaran ke arahku dan bergegas pergi. Oh astaga, Patrick itu bajingan. Tapi aku tak bisa salahkan dia karena percaya padanya daripada aku. Aku sudah lihat langsung betapa dia itu serigala berbulu domba. Aku berusaha menemukan bukti untuk menunjukkan ke Pike, tapi si brengsek itu pastinya menutupi jejaknya. Seluruh tampilan luarnya sebagai kutu buku culun begitu tanpa celah. Dia masih si culun lamban, yang dengan goyah mencengkeram pegangan bus untuk pergi ke sekolah tiap hari. Dasar penipu. Kau tunggu saja Patrick, ini saatnya dunia tahu wajah aslimu. Dengan tekad, aku terus memata-matainya di keliling kota. Kemudian suatu kali seperti hari-hari lain, aku sedang bertugas saat ada segerombolan anak yang menghadangku, ditemani Patrick yang menuju ke arahku. "Ini dia kantung pasir kita." Oh, sepertinya aku ketahuan. Seluruh gerombolan itu mengelilingiku, tinjunya sudah siap. Ya, aku cukup ketakutan. Tak mungkin bisa kulawan gerombolan sebanyak ini. Kuangkatkan kepalan tanganku dan bersiap merasakan sakit. Tapi kemudian seseorang berteriak, "Hentikan!" Itu Pike. Tiba-tiba Patrick langsung mengubah perilakunya dan menyuruh gerombolan itu pergi. Dia cerita ke Pike kalau kucuri barangnya dan teman-temannya membantunya mendapatkannya kembali. "Apa? Babi, Connor bukan pencuri. Aku tahu itu dengan pasti. Pasti ada salah paham. Tolong jangan menuduhnya begitu." Wajah Patrick berubah. Dia meraih tangan Pike dan menariknya pergi berkata, "Kita akan bertunangan akhir bulan ini. Jangan berkata apa-apa lagi." Oke, jadi aku mungkin telah memasuki pesta pertunangan mereka, tapi aku sembunyi di belakang, sementara pidato sedang berlangsung. Kemudian yang membuatku terkejut saat Patrick bicara, mereka berdua melihatku. Lalu Pike menoleh padanya dan gelengkan kepala. Menyakitkan melihatnya seperti ini, mungkin dia berubah pikiran. "Apa maksudmu? Ini karena Connor." Pike diam saja, sementara orang tua Patrick jadi geram. "Beraninya kau selingkuh dari anakku? Kau pikir kau ini siapa?" "Pike, apa yang terjadi?" "Sungguh, Pike, katakan sesuatu." Merasa tertekan dan ketidakadilan atas semuanya, Pike yang malang tampak putus asa saat berusaha keras menahan tangis. Aku sungguh tak tahan melihatnya seperti ini, jadi aku keluar dari kerumunan untuk membelanya. "Semuanya tenang. Pike itu gadis yang paling baik dan luar biasa, dan dia pantas dapat lebih dari si brengsek ini. Jangan dengarkan dia. Dia itu pencopet dan pencuri tunangan orang." Aku sudah muak mendengarkan fitnah laki-laki ini. Jadi kulayangkan pukulan tepat di wajahnya yang sok. Ya, pesta pertunangan itu tentunya menjadi kacau balau. Kuperhatikan kerusakan di depanku. Konsekuensi dari yang sudah kuperbuat. Oke, jadi mungkin datang ke sini bukan ide terbaik. Sebenarnya, ini semua salahku karena setuju membantu Patrick sejak awal. Atau, aku tak seharusnya jadi orang brengsek dari semula. Merasa lesu, aku tiba di rumah dan melihat kalau aku dapat pesan dari Peg. Jantungku berdebar-debar saat membukanya. "Terima kasih atas semuanya, dan coba latih bahasa Spanyolmu, karena itu lebih buruk dariku. Selamat tinggal." Dan itu adalah pesan terakhir yang dia kirim padaku. Setelahnya aku habiskan sebulan berusaha menghubunginya, tapi tak menerima balasan. Jadi akhirnya aku kumpulkan tekad untuk pergi ke rumah Peg, dan aku diberitahu kalau dia sudah pergi ke Spanyol lebih awal dari jadwal. Mungkin guncangannya begitu besar sampai Peg ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini semua salahku. Aku ini yang paling brengsek di cerita ini, dan sekarang aku kehilangan gadis ini. Sayangnya, balas dendam itu kesenangan. Jadi aku masuk. Langsung menuju ke meja Patrick di mana dia mabuk di pelukan segerombolan gadis-gadis. Memotretnya, lalu mengirimkan itu ke keluarganya.
Apa yang sudah dilakukan di malam hari terlihat di siang hari, kawanku. Beberapa hari setelahnya aku dengar kalau setelah terungkap, orang tua Patrick menyita semua kartu banknya. Bahkan pacarnya yang sekarang mencapakannya. Jadi itu kesepakatan putus terakhir untuk tamu istimewaku. Dan sekarang tebak di mana aku berada. Mencari gadis pujaan hatiku tentunya. Dan kali ini akan kupastikan aku tidak mengacaukannya. Ah, ini dia. Terima kasih Tuhan, akhirnya kutemukan juga. Cosmic Jazz? Siapa Jazz? Aku Jen. Kau Cosmic Jazz, admin dari kotak surat astrologi rahasia. Berhentilah berpura-pura, aku tahu ini kau. Aku sudah baca buku catatanmu. Analisa astrologimu luar biasa. Kau benar-benar paham dengan tugasmu soal cowok yang kukatakan padamu ingin kutaklukkan. Kau ini idolaku. Hah? Oh, ternyata cewek seksi kami si Keira ini, dia cewek aneh yang bertanya padaku, atau sebaiknya ku sebut aliasku Cosmic Jazz, untuk membantunya merayu para cowok? Tapi dari semua orang, kenapa harus dia yang tahu tentang identitasku? Dia tahu terlalu banyak. Ayo kita berteman, oke? Aku akan menjaga rahasiamu. Aku janji. Oke, tapi tak ada yang boleh tahu soal ini. Persahabatan rahasia. Aku paham. Ini permintaan pertemanan atau sebuah kontrak? Aku seharusnya tak berteman dengan cewek seksi penghuni di sini, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Jika sampai ada yang tahu kalau aku ini Cosmic Jazz, maka aku akan didepak dari grup admin astrologi. Hei, kau ini buta atau apa? Kau tak lihat jalan? Ku ambil bukuku dengan diam. Lebih baik aku tak terlibat dengan si pencari perhatian ini. Aku hendak pergi saat Rebecca meraih tanganku. Kau tak bisa pergi begitu saja. Kau rusakkan layar iPhone baruku. Jadi aku mau tahu apa yang akan kau lakukan soal itu. Kepalamu itu untuk pajangan atau apa? Karena kau bertingkah seperti anak manja tak punya otak. Apa kau lihat? Kau tak tahu siapa aku. Dan kenapa kau memutar matamu? Keira tak berhenti di sana. Saat dia sudah selesai mengejek Rebecca, dia membuatnya berlari menangis. Kemudian Keira mengedip padaku dan berjalan pergi. Cewek Leo imut dan terkenal mau berteman denganku. Kurasa itu bukan hal yang buruk, ya kan? Di balik tampilan luarnya yang kompetitif dan kurang ajar, Keira itu sebenarnya cewek yang hangat dan optimis. Tapi tak heran, karena Leo biasanya sangat tulus dan berdedikasi. Dia bahkan memberiku gaun putih cantik ini, hanya karena dia bilang itu cocok dengan warna kulitku. Oh tidak, sekarang aku mengacaukannya. Dasar botol saus bodoh. Aku bergegas ke kamar mandi, mencoba membersihkannya. Jasmine, beri aku batang sabun itu. SOS! Ini. Oh ya Tuhan. Apa? Melalui tirai kulihat bayangan seorang cowok jangkung sedang mandi. Kau harusnya berhenti merangsek masuk ke kamar mandi seperti itu. Kita ada penghuni baru. Dia... Tunggu, bisakah aku selesaikan dulu di sini sebelum kita berkenalan secara resmi? Jasmine minta maaf padanya, lalu menyeretku keluar dari sana. Ternyata itu Mark, teman sekelas kakakku David, dan dia akan tinggal bersama kami sementara dia menyelesaikan program magangnya. Mark berjalan keluar dari pancuran tak lama setelahnya, dan ya Tuhan, dia sangat menawan. Lihatlah kulit kecoklatan itu, otot yang terlihat, dan senyum yang cerah. Terima kasih semesta. Dia perkenalkan dirinya, tapi telingaku berdenging dan aku tak bisa mendengar apapun. Cupid sudah menyerangku. Dia bahkan membantuku membersihkan saus tomat di seluruh karpet dan lantai dapur. Sungguh laki-laki yang baik. Lalu saat suasana sudah mulai tenang, aku menyelinap ke kamar David dan mencari-cari di sekeliling. Mencoba temukan lebih banyak informasi mengenai temannya yang seksi ini. Lalu itu dia, Mark lahir di tanggal 22 Mei. Jadi dia itu Gemini. Hadiah sempurna bagi cewek Aquarius. Aku pergi ke sekolah dengan langkah ringan. Oh, sungguh hari yang indah. Dengan cepat aku berbaris saat ku dengar peluit pelatih. Kabar yang beredar adalah kami punya pelatih basket baru yang sangat tampan. Oh, ayolah. Bagaimana bisa ada pelatih yang tampan? Tapi, oh ya ampun. Itu sulit dipercaya. Mark,
Cowok Gemini impian yang berasal dari rumahku itu adalah juga pelatih baruku. Bukti apa lagi yang kuperlukan kalau ini merupakan takdir? Sepulang sekolah, aku hendak cerita ke Keira tentang takdirku ini. Ketika dia memberi info mengenai target barunya, si cowok Taurus. Ini kali kedua dalam sebulan. Aku hendak menceramahinya, tapi kemudian dia menyogokku dengan buku Jan Spiller baru. Jadi, ku periksa tabel kelahiran mereka. Menarik. Setelah begitu banyak usaha yang gagal, Keira mungkin telah menemukan pasangan yang tepat. Tapi setelah seminggu berusaha membuat cowok ini terkesan, Keira gagal total. Cowok Taurus ini tak suka dengan antusiasmeku. Aku tak paham. Aku sudah tunjukkan betapa baiknya aku membantu orang lain. Dan aku bahkan mengganti gayanya untukku. Aku sungguh mencoba pakai gaun vintage selutut yang bau seperti kapur barus itu. Dan dia bahkan tak melirikku sekalipun. Biar ku periksa. Aku tak paham kenapa ini bisa salah. Oke, biar ku ambil beberapa camilan. Kuhitung ulang dan menggambar bagan, tapi masih belum bisa memecahkannya. Mungkin dia sudah punya pacar? Atau mungkin dia tak tertarik perempuan? Dalam kasus ini aku tak bisa membantu sama sekali. Hanya bisa menutup kasus Leo Taurus ini dan membuka cerita cinta Aquarius Gemini. Ku bolak-balik baganku dan Mark. Kami sangat cocok. Lalu ku gambar saja bentuk hati melingkari potretnya dan menempelkannya. Aku punya berita mengejutkan, Jen. Jeritan Keira yang menusuk membuatku tersentak. Kenapa ada guru olahraga di lantai bawah rumahmu sedang bicara dengan Jasmine? Oh, dia tinggal di kamar David untuk sementara waktu. Apa? Kenapa kau tak cerita padaku berita panas itu? Tunggu, itu buku catatanmu? Jangan bilang itu Mark, oke? Dengan cepat aku berbalik untuk mengambil buku itu, tapi Keira lebih cepat. Jadi, kau juga suka Mark. Itulah kenapa kau memberiku nasihat untuk jadi idiot di depannya, ya kan? Hah? Cowok Taurusmu itu Mark? Tentu saja, aku tak tahu itu. Maksudku, dia bahkan bukan seorang Taurus. Ya, dia Taurus. Tapi kau sudah tahu ini. Sekarang kau coba mengelabuiku dengan informasi kelirumu supaya kau bisa cari tahu lebih banyak tentangnya. Jika kau mau, aku akan tinggalkan dia untukmu. Aku tak sebutuh itu, tak sepertimu. Tak bisa dipercaya. Kau sungguh berpikir kau akan bisa temukan para mantan pacarmu itu tanpa saran dariku? Jelas, aku ini cantik. Kau hanya bantu aku mempercepat semuanya. Cantik tapi membosankan. Kepribadian yang memenangkan hati para cowok itu aku yang membentuk. Itu bukan kau yang sebenarnya. Membosankan? Beraninya kau. Akan kutunjukkan padamu betapa jauhnya aku dari kata membosankan. Keira kemudian pergi. Oke, baiklah. Dia tinggal di dunia khayalan tentang dirinya sendiri. Sungguh delusional. Aku tak perlu seorang teman yang tak masuk akal. Di waktu yang sama, kuterima banyak sekali pemberitahuan di kotak surat rahasiaku. Oh tidak, foto dan infoku bocor di forum. Aku langsung masuk ke akun administrator. Anonimitas adalah peraturan nomor 1 di grup, jadi sekarang mereka telah mendepakku. Pekerjaan favoritku, para penggemarku. Keira, itu sudah keterlaluan. Baiklah, kau mau main kotor? Akan kutunjukkan yang kotor. Ini sudah waktunya daftar panjang pacar Keira dipublikasikan di forum sekolah. Keira si pemakan segala adalah panggilan baru yang para murid sematkan padanya. Oh ya sudah, itu salahnya sendiri karena menggoda 11, tidak, 12 cowok hanya dalam setengah tahun. Apa dia berusaha mencari pacar dari setiap zodiak atau bagaimana? Mari kita akhiri ini. Ini karena Mark, kan? Kau tak akan miliki dia. Dia milikku. Baiklah, kalau kau bisa memenangkan hatinya dalam sebulan, maka aku akan minta maaf karena bohong soal koleksi pacarmu. Jika tidak, kau harus tulis postingan menyatakan kalau aku bukan Jess. Oke, pegang kata-katamu sendiri. Keira itu cewek kompetitif, tapi dalam pertarungan ini, aku pasti akan menang. Maksudku, ayolah. Dia bahkan tak bisa dapatkan tanda bintang Mark yang benar. Meski dia koki yang buruk, Keira masih mencoba mengirim kue-kue menjijikkan yang dibuatnya untuk Mark. Tapi tentu saja, Markku membuangnya ke tempat sampah setelah gigitan pertama. Dia juga pura-pura pingsan dan jatuh ke pelukannya tiap pelajaran basket. Mark terlihat sangat tak nyaman.
Sungguh tak heran, mengingat dia itu 100% Gemini, bukan Taurus. Jadi akting cewek rapuh itu tak akan berhasil padanya. Sedangkan hubunganku dengannya, ya, itu berjalan dengan baik. Dan terima kasih berkat tanda bintang kami yang telah ditetapkan, yang harus kulakukan hanyalah menjadi diri sendiri. Contohnya, pada malam lalu, saat aku kebetulan menyebut ada bintang jatuh, dengan antusias dia mengajakku dan Jasmine pergi melihatnya. Kemudian minggu lalu, dia mengundangku dan Jasmine ke peternakan seorang teman, yang mana sangat asik. Kulihat tatapan menawan yang diberikannya padaku. Jadi andai Jess tak ada di sana, dia pasti akan mengutarakan cintanya padaku. Dan itu benar bahwa tak perlu kutunggu lama. Karena malam itu, tiba-tiba ku dengar ada ketukan di pintuku. Manis sekali, ditinggalkannya 2 tiket nonton untukku. Hah, rasakan itu Keira, aku tahu aku akan menang kali ini. Aku berencana sekali mengambil foto kami berpegangan tangan di bioskop dan mengirimnya ke Keira. Malam berikutnya, tak kulihat Mark di rumah. Jadi kurasa dia ingin aku menemuinya di bioskop. Ini sangat romantis. Aku ada di bangku yang tepat, tapi dia belum ada di sana. Jantungku berdetak sangat kencang sampai kukira akan meledak. Saat filmnya dimulai, lampu dipadamkan. Dan saat itulah ada yang mendekati baris tempat dudukku. Dengan gugup aku pura-pura menatap layar saat dia datang duduk di sebelahku. Kenapa kau di sini? Hah? Lebih ke apa yang kau lakukan di sini? Kami berdua menonton keseluruhan film bersama dengan amarah dan ketidaksabaran. Siapa yang mengatur semua ini? Kami bergegas keluar dari bioskop untuk melihat Mark. Hanya saja, dia sedang bergandengan tangan dengan seorang cewek. Jasmine? Kami mengejar mereka, tapi Jasmine hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Jadi, selama ini dia berusaha memenangkan hati Jasmine, bukan aku. Kemudian dia berjalan ke arah kami dan memberiku kartunya. Sana belilah es krim, pizza, apa saja. Bersenang-senanglah, aku dan Jasmine akan kembali nanti. Apa itu tadi? Kuperhatikan kartu kredit itu dan terkesiap saat kulihat tanda Timin di sudut kartu. Bagaimana aku lupa kalau Gemini punya banyak kepribadian? Timin adalah pendiri kotak surat astrologi. Siapa yang kira kalau pemimpin grup ini adalah seorang guru? Orang yang tinggal bersamaku, pacar saudariku, gebetanku, dan bahkan gebetan sahabatku. Keira memberiku tatapan menenangkan. Sekarang kami berdua bertepuk sebelah tangan. Tapi sesuai gaya Leo, Keira sudah menyiapkan mangsa berikutnya. Jangan sedih, ini hanya tes lain. Menurutmu apa zodiak cowok itu? Dia cukup tampan dan dia pasti seorang Libra, ya kan? Aku tertawa kecil lalu menyandarkan kepala di bahunya. Mark, atau sebaiknya aku sebut Timin, membuatku sadar kalau sebelum aku bisa berharap temukan pasangan impianku, aku perlu membuat beberapa kesalahan terlebih dahulu. Aku mungkin belum temukan cinta, tapi ku dapatkan kembali temanku. Jadi itu cukup berarti, bukan? Paling tidak tes persahabatan ini berhasil. Aku baru sampai di sekolah, tapi aku bisa tahu ada yang tak beres. Bro, ada apa ribut-ribut? Apakah lakukan hal gila lagi? Lihat ini. Astaga, jijik. Maaf, salah jalan. Lewat sini. Ini, Bu Stewart, kepala sekolah kita yang baru. Di depanku seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan aura menakutkan. Ya, itu di luar dugaan. Karena kami semua mengira Pak Smith yang akan memimpin. Karena dia sudah mengabdi sebagai wakil kepala sekolah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, ponsel semua orang bergetar. Ada apa dengan wajah tegas itu? Dia tampak begitu marah pada dunia. Apa dia alergi dengan kulit kita? Rok semua orang terlalu pendek. Tak ada pesta dansa tahun ini. Sulit dipercaya. Dia ini kepala sekolah atau sipir penjara. Perhatian para cowok. Dia tahu tempat merokok rahasia kita. Astaga, lihat semua wajah yang disematkan di ponsel mereka. Para penyebar gosip. Selama beberapa hari berikutnya, rumor tentang kepala sekolah kami yang baru sepertinya tersebar kemana-mana. Info tentangnya sepertinya lebih banyak dicari daripada tiket Imagine Dragon. Dan juga, sejak hari pertama kepala sekolah tiba di sini, serangkaian cerita aneh mulai beredar. Suatu hari aku berjalan menuju kelas dan mendengar cerita paling konyol di dunia. Sekolahku berhantu. Dasar idiot. Diam-diam aku merayap di bawah meja. Lalu tiba-tiba aku julurkan kepala ke atas dan berteriak, "Bu!" Yang menyebabkan semua temanku melompat ketakutan. Hahaha, dasar payah. Semua cerita seram itu omong kosong. Kau tak percaya? Hah? Tapi Stacy melihatnya. Oh tidak. Stacy? Aku tak tahu mereka menyeret gebetanku ke dalam masalah gosip konyol ini. Dia biasanya cewek yang paling pintar. Tak yakin apa yang mempengaruhinya.
Setelah itu, Stacy rendahkan suaranya dan mulai bicara dengan bersemangat soal pertemuannya dengan siluet yang muncul di depan kantor kepala sekolah. Tapi yang paling buruk, sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, siluet itu menghilang. Hmm, itu mungkin cuma penjaga keamanan. Tidak, saat aku pergi, aku masih melihatnya tertidur di ruangannya. Dia bahkan memeriksa kamera dan melihat Stacy hanya berdiri dan mengatakan halo, meski tak ada seorang pun di sana. Seram kan? Kemudian cerita berlanjut ketika seseorang menyatakan kalau kepala sekolah yang baru adalah penyihir dan membawa kekuatan jahat ke sekolah. Oh Tuhan, Stacy, aku perlu menariknya keluar dari kacaunya omong kosong ini sekarang juga. Tapi tak peduli apapun yang kukatakan, dia bersikeras. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika memang mampu melakukan sihir hitam? Oh, ayolah. Kita ini bukan anak kecil lagi, Stes. Kekuatan jahat, penyihir, setan, mereka tak nyata. Tapi kamu mungkin akan dapat masalah kalau kepala sekolah mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor. Josh, ini membuatku gila. Aku harus pastikan apa yang kulihat. Tapi aku takut. Bisa kau ikut denganku? Kumohon. Aku ragu sejenak kemudian mengangguk. Oke, gerbang belakang, jam 10 malam ini. Mari kita sudahi ini. Ditambah, ini akan jadi kesempatan besar membuat gebetanku terkesan, ya kan? Malam itu, aku tiba di titik pertemuan kami lebih awal dan menunggu. Aku kedinginan, dan aku takkan bohong. Aku merinding. Oke, tenanglah Josh. Hantu itu cuma tipu daya pikiran, dan ini waktunya tunjukkan pada pacar masa depanku betapa tangguhnya aku. Saat aku terhanyut dalam lamunan, ada tangan yang tiba-tiba menyentuh bahuku. Yesus, Stacy, kau tahu jam berapa ini? Oh maaf, aku agak terlambat. Apa aku menakutimu? Tentu saja tidak. Mari masuk dan selesaikan obsesimu ini. Tapi, bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Stacy menunjukkan lubang besar di pagar sekolah yang tersembunyi di dekat semak-semak. Kami lalu dengan hati-hati menyelinap melewatinya dan sukses menghindari petugas keamanan. Mudah sekali. Di dalam, seluruh koridor sekolah gelap gulita dan lampu jalanan bersinar melalui jendela kaca. Skenario ini terlihat seperti film horor, tapi tak ada yang perlu ditakutkan, ya kan? Kugunakan senter untuk memandu Stacy ke ruang kepala sekolah. Saat tiba-tiba suara pekikan keras membuat jantungku mau berhenti. Stacy bergelayut padaku ketakutan. Tenang, kurasa itu hanya suara dari pengeras suara yang berderak. Apa kau takut, Stis? Tidak. Ayo kita pergi. Tapi kemudian segera setelah suara berisik itu berhenti, suara seram lain muncul. Langkah kaki. Apa petugas keamanan sudah melihat kami berdua? Aku berbalik dan tak ada apapun kecuali ruang kosong. Begitu saja. Kami lanjut berjalan dan dia juga berjalan. Dan ketika kami berhenti, dia juga berhenti. Kemudian segera saat langkah kaki itu mulai bergegas ke arah kami, kuraih tangan Stacy dan berlari secepat yang kubisa. Masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintu. Dengar, Stacy, langkah kaki itu mungkin dari petugas keamanan. Kau tahu, jelas kita satu-satunya yang ada di sini. Jadi, berhenti percaya dengan hal seperti ini, oke? Aku baru saja selesai bicara saat tiba-tiba pintu terbuka lebar dan bisa kulihat sosok tak bergiming berdiri di sana. Itu dia. Ya Tuhan, aku begitu takut sampai ketutup mataku dan pegangan ke Stacy. Kemudian saat kubuka mataku, bayangan itu mendekati kami. Ketakutan, aku segera menuju pintu untuk kabur. Dan bang! Baik aku dan hantu itu terjatuh. Mike, apa kau tak apa? Mike? Kami bertiga duduk dengan canggung di tepi jalan di luar sekolah. Tak perlu angin dingin untuk membuat hatiku membeku. Karena ternyata Stacy sudah punya pacar. Pacarnya itu tak lain adalah Mike, sahabatku. Ah, aku buang-buang waktu berlagak jadi pahlawan. Dan jika kalian penasaran kenapa Mike ada di sana, jawabannya adalah untuk membantu Sisi menggelar pertunjukan hantu ini. Itu benar. Baik suara derak dan langkah kaki itu semua buatannya. Tunggu dulu. Kenapa dia mengarang cerita hantu ini? Dia bahkan siapkan suatu drama untukku dan yang lain untuk mengakuinya. Stacy menjelaskan kalau ini hanya karena kepala sekolah yang baru terlalu kasar. Membuat aturan ketat dan menyusahkan para murid. Hah? Tapi kurasa tak ada satupun dari aturan itu banyak berpengaruh baginya. Maksudku, toh Stacy selalu jadi murid teladan. Jadi kenapa dia harus berbuat sejauh ini? Aku bertanya tapi Stacy hanya mengacuhkanku dan memintaku untuk merahasiakannya. Di beberapa hari berikutnya, orang-orang terus bertanya padaku mengenai ekspedisi tengah malamku. Awalnya, aku hanya diam saja karena tak mau terlibat dalam gosip yang mengganggu. Dan teringat lagi tentang bagaimana sahabatku ternyata adalah sainganku dalam percintaan. Bagaimanapun, rumor tentang sekolah berhantu beredar cepat dan sampai ke media. Ketakutan melingkupi sekolah. Beberapa murid bahkan pindah ke tempat lain karena mereka terlalu ketakutan. Meskipun aku bukan penggemar aturan ketat kepala sekolah, apa yang Stacy lakukan sudah kelewatan batas. Suatu hari, aku hendak mencarinya untuk selesaikan ini. Ketika kulihat dia jalan sendiri menuruni tangga pintu keluar. Stacy, aku tahu kau ini putri kepala sekolah dan admin dari grup obrolan seram yang muncul belakangan ini. Apa? Stacy adalah putri dari kepala sekolah? Tak bisa dipercaya.
Dan bukankah orang itu Pak Smith, wakil kepala sekolah? Mungkin kita mengejar hal yang sama. Apa kau tak mau ibumu kerja di tempat lain juga, betul kan? Tapi caramu sepertinya tak berjalan begitu baik. Jadi apa saran Anda? Ada cara lebih mudah, yaitu memberiku stempel ibumu. Aku akan atasi ini. Ini terlalu bahaya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Sekarang kita di pihak yang sama. Kau mungkin tak ingin ibumu tahu apa yang sudah kau perbuat di belakangnya, ya kan? Segera setelah Pak Smith pergi, aku langsung lari ke Stacy. Tidak, kau tak bisa lakukan itu. Kau bahkan tak mengenalnya secara langsung. Hati-hati. Tapi Stacy bersikeras melakukan caranya sendiri. Dia bilang kalau sejak ayahnya meninggal, dia sudah mulai lelah dengan aturan-aturan ibunya. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana dulu dia merasa bebas. Tapi sekarang, itu juga telah hancur baginya. Aku tak bisa hidup 24/7 di bawah kurungan ibuku. Apa kau mengerti? Nah, itu benar. Bahwa jadi anak seorang guru pasti sudah cukup membuat stres. Apalagi jadi anak kepala sekolah yang tegas. Itu pasti lebih melelahkan. Tapi berkonspirasi dengan Pak Smith adalah langkah yang terlalu jauh, ya kan? Dan apa yang akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, banyak sekali pesan bocor mengenai kepala sekolah memalsukan skor untuk meningkatkan ranking sekolah. Dan tentu saja, ia akan jadi subjek dari prosedur kedisiplinan dan mungkin keluar dari pekerjaannya selamanya karena melanggar etika profesi. Kulihat Stacy. Wajahnya muram dan tiba-tiba dia melesat keluar kelas. Aku mengejar dan mencarinya kemanapun, tapi dia tak bisa kutemukan. Hingga aku dengar suara isak tangis dari kantin yang terbengkalai. Syukurlah itu dia. Melihatku, Stacy pecah tangisnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia tak menyangka konsekuensi tindakannya dan dengan naif membiarkan Pak Smith mengambil untung dari kepercayaannya dan menyusun semua ini. Stis, kurasa yang terbaik adalah untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Masih ada waktu memperbaiki ini. Cepat, sebelum terlalu terlambat. Dia menyeka air matanya dan memberiku pelukan, lalu setuju untuk pergi mencari ibunya. Bu, aku menyesal. Aku yang mulai rumor itu dan bersekongkol dengan Pak Smith untuk membantu menghancurkan karir ibu. Kukira kepala sekolah akan meledak, tapi kemudian yang mengejutkanku, ia mendekat dan menarik Stacy ke dalam pelukannya. Aku tahu semuanya jadi berat, sejak ayahmu tak lagi bersama kita. Aku hanya begitu khawatir dirimu membuat pilihan yang salah dan akan mengambil langkah keliru hingga aku mulai bersikap lebih tegas padamu. Aku menyayangimu, pernah bermaksud memberi beban seberat ini padamu. Aku minta maaf. Tolong maafkan Sisi, dia tak pernah bermaksud menyakiti Anda dan merasa tak enak sekali tentang itu. Semua baik-baik saja. Terima kasih banyak, Josh, telah bercerita padaku soal ini. Hah? Ibu sudah tahu semuanya? Ya, aku sangat khawatir kalau kau akan diperalat. Jadi kuceritakan padanya mengenai percakapanmu dengan wakil kepala sekolah. Dan rumor bahwa kepala sekolah harus berhenti dari pekerjaannya, itu aku yang sebarkan. Maksudku, itulah bagaimana Stacy menyadari kalau yang dilakukannya itu keterlaluan dan bisa mendapatkan konsekuensi besar, ya kan? Meskipun ibunya memaafkannya, Stacy masih gugup karena dia telah memberikan Pak Smith stempel ibunya. Itu tak apa sayang, apa yang kau lakukan secara tak sengaja membantuku mendapatkan bukti penggelapannya dengan pura-pura menjadi aku. Pelanggarannya akan segera ditangani. Semua sudah baik sekarang, tugasku di sini sudah selesai. Kuperbaiki hubungan Stacy dan ibunya. Tapi yang terpenting, kubuktikan kalau sekolah ini tak berhantu. Hahaha. Jadi, apa selanjutnya? Nah, Stacy pasti merasa tergerak dengan aksi heroiku dan mulai tumbuh rasa untukku. Karena dia putus dengan Mike. Tak lama setelahnya, lalu mengajakku kencan. Tapi Mike sahabatku, dan tak mungkin aku membuatnya sedih karena cewek. Jadi aku menolaknya. Lagi pula, sisi nakalnya itu cukup menakutkan. Para cewek memang berbahaya. Hahaha. Biar ku beritahu kalian sesuatu yang sangat penting. Aku mengidap akrofobia. Jika ini merupakan mimpi buruk bagiku, aku sama sekali tak ingin berada di sini. Oh, dan cowok yang berada di seberang sana itu Charlie. Dia pacarku, tapi aku sebenarnya tak suka dengannya seperti itu. Jadi, kalian mungkin bertanya bagaimana aku berakhir di sini. 200 meter di atas permukaan tanah dan hendak lakukan lompatan menakutkan ini? Nah, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Luna. Cewek SMA 17 tahun dari kota kecil di New South Wales. Tumbuh besar, aku sangat ingin menyenangkan ibu tunggalku yang pekerja keras. Masalahnya, ia hampir selalu letih dan mudah marah. Jadi tak peduli apapun yang kukatakan atau kulakukan, biasanya selalu dianggap salah. Kalimat paling umum yang terucap dari mulutnya adalah, "Kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik." Aku ingin ia mencintaiku lebih dari apapun di dunia ini, jadi kulakukan apa saja yang kubisa untuk menenangkan hatinya. Ini menyebabkan kebutuhan untuk membuat semua orang senang dan membuatku merasa takut dibenci oleh orang lain. Jika ku buat orang lain senang, maka mereka akan menyukaiku, ya kan? Jadi, kapanpun seseorang memintaku untuk mengerjakan PR-nya atau menggantikannya saat piket, maka kulakukan tanpa ragu.
Dan jika muncul perdebatan atau situasi canggung, entah apa aku yang salah atau bukan, aku selalu minta maaf duluan. Pada umur 15, aku pindah ke Sydney sendiri untuk masuk SMA. Dan itulah saat aku ketemu Margo. Dia benar-benar kebalikanku, tapi ini tak menghentikan kami jadi teman baik. Dia itu mandiri, berani dan tak biarkan orang lain menekannya melakukan apapun yang tak mau dia lakukan. Haduh, andai aku lebih sepertinya, pasti aku bisa terhindar dari banyak masalah. Pernah kami dapat tugas kelompok di pelajaran biologi dan kebetulan aku sekelompok dengan cewek populer ini. Sehari sebelum tenggat waktu, mereka berdua mengirim pesan padaku, mengatakan mereka sakit dan memintaku mengerjakan bagian mereka. Ini tugas yang banyak untuk satu orang, tapi aku tak ingin mengecewakan mereka, jadi aku setuju. Tapi kemudian malam itu, saat aku sedang melihat-lihat Instagramku selama rehat sejenak setelah berjam-jam belajar, kulihat mereka datang ke suatu pesta. Apa? Jadi mereka bohong padaku supaya bisa keluar dan bersenang-senang dan meninggalkanku sendiri di rumah mengerjakan PR mereka? Astaga, ingin ku ambil pena ini dan melemparkannya tepat ke muka bebek bodoh mereka itu. Bagaimana bisa itu dianggap imut? Tapi siapa yang ku ajak bercanda? Aku tahu betul aku takkan pernah bisa katakan pada mereka apa yang sebenarnya kupikirkan tentang mereka. Jadi ku ambil pena itu dan melanjutkan beban tugas yang dimaksudkan untuk 3 orang itu. Sendirian. Aku begadang semalaman dan minum 2 kaleng minuman energi, tapi itu tugas yang terlalu banyak bagi satu orang untuk selesai tepat waktu. Tugas kami atau sebaiknya ku sebut tugasku kena pengurangan poin karena pengumpulan yang terlambat. Yang entah kenapa membuat cewek-cewek populer itu marah. Apa yang sudah kau kerjakan? Bagaimana bisa kau kumpulkan tugasnya terlambat? Aku minta maaf, hanya saja mengerjakan semuanya sendiri terlalu berat untukku. Oh, yang benar saja. Kau punya seharian penuh untuk mengerjakannya. Itu semua karena manajemen waktumu yang payah. Tepat di saat itu, Margo muncul, entah dari mana, dan menyela kami. Jika kalian begitu peduli dengan nilai kalian, maka kalian pasti akan bantu Luna menyelesaikannya. Bukannya malah pergi ke pesta tak jelas. Bagaimana kalau kulaporkan kalian ke guru supaya mencoret nama kalian dari... Margo, cukup. Maaf, jangan pedulikan dia. Kemudian aku menarik Margo pergi. Meminta maaf pada mereka itu hal konyol untuk dilakukan. Itu bukan salahmu. Aku tahu ini bukan salahku, tapi tak ada gunanya membuat keributan, ya kan? Baiklah, kalau begitu, akan kubiarkan kau sendiri dengan semua masalah yang kau timbulkan sendiri. Aku tak peduli lagi. Oh tidak, aku tak bermaksud membuat Margo marah. Aku langsung minta maaf padanya. Dia satu-satunya sahabatku, lalu kuajak dia minum milkshake untuk baikan. Seminggu setelahnya, di hari klub sukarelawanku berdagang limun untuk menggalang dana amal anak-anak, aku tiba-tiba merasa sakit. Oh tidak, aku terus beritahu semua orang di klub betapa pentingnya acara ini, tapi sekarang aku yang akan absen. Betapa memalukannya, aku perlu tunjukkan ke mereka betapa tulusnya aku. Kukirim pesan ke ketua klub kalau aku sakit, tapi kalau klub begitu membutuhkanku, aku masih bisa usahakan berpartisipasi. Sekarang akhirnya aku bisa tidur. Sebelum aku sempat meringkuk di ranjang, dia mengirim pesan balik mengatakan betapa mereka butuh bantuanku. Jadi akan baik sekali jika aku bisa datang. Oh tidak, apa aku harus menyeret diriku yang demam ini ke sana? Tak tahu harus berbuat apa, aku minta saran Margo, tapi dia menggertakku. Kalau kau tahu kau tak bisa datang, kenapa menyarankan sebaliknya? Orang-orang akan selalu memanfaatkanmu jika kau biarkan mereka. Jadi bilang saja kalau kau sakit dan tak bisa datang. Lalu dia bilang klub musiknya akan ada acara makan malam malam ini. Tapi dia sudah putuskan akan menikmati sesi memanjakan diri malam ini. Jadi dia langsung beritahu mereka kalau dia sudah ada acara. Margot benar. Jika aku lakukan seperti yang dilakukannya sejak awal, aku tak perlu cari alasan untuk berkata tidak ke semua orang. Akhirnya aku kirim pesan ke ketua klub, aku takut menulari semua orang, jadi akhirnya aku tinggal di rumah. Lalu aku tertidur dan mendapati kekhawatiranku mengganggu mimpiku. Hari berikutnya aku merasa lebih baik, jadi setelah kelas aku mampir ke klub. Tapi aku merasakan suasana aneh dari semua orang. Kemudian aku tanya ke ketua klub berapa banyak uang yang telah kami kumpulkan dari acara itu, dia sungguh mengacukanku. Oh tidak, dia jelas masih marah padaku karena mengecewakannya. Aku terhanyut dalam lamunan saat tiba-tiba seseorang menepukku di pundak. Ku dengar kau sakit, apa kau merasa baikan sekarang? Itu Charlie, salah satu anggota klub. Dia memberitahuku di hari aku sakit dia menawarkan diri mengambil alih semua tugasku. Jadi aku langsung mengajaknya makan malam untuk berterima kasih. Mungkin dia salah paham dengan niatan baikku, karena setelahnya dia menghujaniku dengan pesan, telepon, dan meme lebay. Tapi suatu hari, sementara kami berdua jalan berdua, Charlie tiba-tiba berhenti dan meraih tanganku. Luna, kita sudah saling kenal cukup lama. Kurasa ini waktunya untukku mengakui perasaanku. Aku menyukaimu. Maukah kau jalan denganku? Oh ya ampun, apa yang baru dikatakannya? Aku berdiri di sana kebingungan. Maksudku, aku menyukainya, tapi sebagai teman. Tapi saat kulihat tatapan penuh harapnya, nuraniku mulai menyiksaku. Dia cowok yang baik. Jadi bagaimana bisa aku katakan tidak padanya?
Pada akhirnya aku paksakan tersenyum, lalu mengangguk setuju. Perasaanku padanya akan tumbuh seiring waktu, ya kan? Tapi sayangnya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya sejak kami mulai pacaran, kudapati diriku jadi kurang suka padanya dibanding sebelumnya. Dia lakukan banyak hal yang menggangguku, seperti saat dia bersikeras kami kenakan baju pasangan ke sekolah. Ya, kaos berslogan He's mine, she's mine terletak di atasnya. Itu seharusnya sudah ditinggalkan tahun 2010. Dengan sombongnya dia mengantarkanku berkeliling sekolah dan tak peduli dengan gelak tawa dan tudingan ke arah kami. Andai bumi bisa terbelah dan menelanku langsung. Malam itu, melihat betapa muaknya tampangku, Margo bertanya padaku apa semuanya berjalan baik antara aku dan Charlie. Jadi ku bilang semuanya, kukira dia akan marah padaku lagi, tapi yang mengejutkan, dia hanya menghela napas dan menyuruhku memberitahu kebenarannya dengan putus dengan Charlie sebelum semuanya jadi terlalu serius. Itu cara terbaik untuk mencegah kami berdua terluka. Dan juga aku dengar banyak hal buruk tentang Charlie. Orang bilang dia itu tak menentu, sebaiknya kau akhiri ini sesegera mungkin. Ya, Margo benar. Lain kali kulihat Charlie, aku akan akhiri ini sekali untuk selamanya. Ternyata aku tak harus menunggu waktu lama, karena di minggu sore Charlie datang menjemputku untuk kencan kami. Dia bilang punya kejutan untukku, dan aku akan menyukainya. Oke, sepertinya dia sudah melakukan banyak upaya, jadi mungkin paling baik jika kutunda memutuskannya hingga perjalanan pulang. Hampir sampai. Mendengar apa yang Charlie katakan, kulihat keluar jendela. Oh ya Tuhan, apa itu tempat bungee jumping? Jadi, singkat cerita, disinilah aku. 200 meter di atas permukaan tanah, kakiku gemetaran seperti daun dan jantungku berdebar tak karuan. Aku hendak menangis ketakutan ketika tiba-tiba ku dengar musik romantis diputar di belakangku. Aku menoleh, melihat Charlie berlutut dengan satu kaki. Di belakangnya ada staf bermata jeli yang membawa mawar dan lilin sambil bergoyang mengikuti musik. Apa yang terjadi? Aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Luna, maukah kau menikah denganku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Maksudku, aku ini baru 17 tahun. Melihat wajahku yang kebingungan, Charlie segera berkata, aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Kemudian mari kita gelar pernikahan terindah langsung setelahnya. Ini gila, aku berdiri di sana. Terpaku di lantai tak tahu harus berbuat apa. Dan melihat semua orang memandangku dan menungguku membuat aku semakin merasa tertekan. Aku sedang coba pikirkan semua ini saat Charlie memaksakan memasangkan cincin ke jariku. Oh ya Tuhan, aku harus apa? Aku harus apa? Ya, dengan gaya klasikku, aku tak melakukan apa-apa. Tanganku yang bodoh membeku di tempatnya, dan pada akhirnya berakhir seperti ini. Tidak, aku tak bisa biarkan ini terjadi. Charlie, sebenarnya aku tak punya perasaan padamu. Aku hendak memberitahumu hari ini, tapi aku tak mengira semuanya berakhir seperti ini. Kau bercanda denganku, kan? Kalau kau tak menyukaiku, tak mungkin kau biarkan aku sematkan cincin itu sebelumnya. Jadi, ku jelaskan semuanya ke Charlie. Wajahnya jadi muram karena kecewa. Aku merasa sangat bersalah. Harusnya aku tegas dengannya sejak awal supaya tak satupun hal ini terjadi. Kita masih bisa berteman, ya kan? Aku bertanya, tapi Charlie menjawab bahkan tanpa menatapku. Kalau kau tak menyukaiku, lalu kenapa memberiku harapan? Ada apa dengan nada tanpa emosi itu? Kurasakan dia berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Takut, aku terdiam. Tak berani mengucap sepatah kata pun. Aku akan pulang sebentar lagi dan jauh dari suasana menyesakkan ini. Tapi saat Charlie mengemudi, kuperhatikan bagaimana keadaan sekitar jadi makin asing dan asing. Ini jelas bukan jalan menuju asrama. Akhirnya mobil berhenti di sebuah lokasi konstruksi terbengkalai. Luna keluarlah dari mobil. Merasakan ada bicaranya yang marah, aku lakukan seperti yang dikatakannya. Kau bisa tinggal di sini sampai kau tahu bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Lalu teleponlah aku. Aku memandang ngeri saat dia berkendara pergi dan meninggalkanku di sana. Aku sendirian, entah di mana. Panik, ku telepon Margo untuk minta tolong. Tapi segera saat dia mengangkatnya, ponselku mati. Ku jelajahi daerah itu, tapi tempatnya benar-benar terpencil. Apa mungkin aku terjebak di sini selamanya tanpa diketahui seorang pun? Sudah hampir larut, aku hampir tak makan atau minum apapun seharian dan rasanya seperti tak ada harapan. Aku menangis dan kemudian semuanya menjadi gelap di sekelilingku. Aku terbangun karena lampu yang terang di rumah sakit. Margo langsung memelukku, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata malam itu setelah aku menelponnya, dia memeriksa lokasiku di Snapchat dan melihat kalau aku berada di tempat terpencil. Merasa ada yang tak beres, Margo dan manajer asrama pergi mencariku dan membawaku ke rumah sakit. Charlie ditindak dan diskors selama sebulan atas masalah yang ditimbulkannya. Setelah pengalaman mengerikan itu, aku bicara panjang lebar dengan Margo. Dia menenangkanku, menyemangatiku, dan berkata kalau sepertinya hasratku untuk menyenangkan orang lain berakar pada trauma masa kecil. Mungkin itu karena kata-kata ibuku, kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik. Itu yang membentuk karakterku sekarang.
Aku tak bisa terus biarkan masa laluku menguasaiku. Jadi di musim panas, saat aku pulang menemui ibu, bersama kami tuangkan perasaan kami dan hadapi masalah kami. Aku akhirnya tahu kalau bersikap baik ke orang lain bukan hal yang buruk, tapi menyetujui sesuatu hanya untuk hindari kekecewaan orang lain bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kini dengan bantuan Margo aku belajar sedikit demi sedikit untuk berkata tidak pada hal yang tak ingin, karena hidup ini jauh terlalu singkat untuk berkata ya pada semua hal. Bukankah demikian? Aku benar-benar tenggelam dalam harmoni indah yang aku dan ayah mainkan ini. Hingga, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Terkejut, aku berbalik melihat Siren berdiri di sana dengan mata berapi-api. Oh Tuhan! Aku langsung kembali ke akal sehatku dan menyadari kalau di sebelahku, laki-laki yang jamming bersamaku bukanlah ayahku, melainkan Isaac, pacarnya. Oh tidak, apa yang kulakukan? Segera ku hapus air mataku dan hendak pergi. Tapi Isaac meraih tanganku dan menatapku dengan bingung. Berada di sini lagi, di rumah ini sudah cukup sulit tanpa melibatkan cinta segitiga ini. Jadi ku tarik lepas tanganku dan lari dari sana. Ya, ini aku lagi, Hazel. Di bagian terakhir ceritaku, teman-temanku melibatkanku untuk membantu idola mereka, Isaac, dan pacar aktrisnya Siren untuk kabur dari pengamatan publik sebentar. Sekarang aku terjebak di rumah lama keluargaku dan harus menghadapi masa laluku. Semua kenangan ini membanjiri pikiranku. Ada yang bagus, ada yang buruk. Dan sebelum kusadari, aku mencampur adukan masa lalu dengan realita. Itulah bagaimana aku tak sengaja bermain piano dengan Isaac dan membuat Siren terbakar cemburu. Pada saat itu, Siren membuka pintu lalu menyerbu ke arahku. Hei, jangan sampai aku memergokimu menggoda cowokku lagi. Maaf, apa katamu? Dia bahkan bukan tipeku. Lagi pula bersaing cinta denganmu kedengarannya jauh lebih merepotkan dibandingkan manfaatnya. Dia terus saja cemberut. Jelas, dia sangat marah denganku. Tapi dia pasti sudah paham tak ada lagi yang bisa dia katakan tentang masalah ini. Tapi ini tak menghentikannya jadi diva yang paling menuntut dan memusingkan di planet ini. Dia mendongakkan hidung pada makanan dan minuman yang kami sajikan padanya dan bersikeras kalau dia tak mungkin mengkonsumsi apapun yang tak organik. Dibuangnya pakaian yang kami pinjamkan ke lantai bawah karena, mengutipnya, pakaian itu vulgar, tak pantas untuknya. Lalu dia meminta Ivy mengambilkan baju-baju karya desainer. Pernah, Zoe bahkan harus mengemudi 1 jam lebih ke mall hanya untuk beberapa lilin berpengharum. Kenapa kalian bertanya? Ya, Siren menuduhku memancarkan energi buruk yang telah mempengaruhi tidur dan kesehatannya. Jadi dia perlu bersihkan aura di sekitar sini. Omong kosong. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tidur seperti batang kayu. Sepertinya tinggal di rumah yang sama dengan idola mereka dan pacarnya tak sama seperti yang dibayangkan. Ya kan, Ivy dan Zoe? Namun, berlawanan dengan Siren si mimpi buruk, Isaac cukup mengejutkanku dengan benar-benar membantu di sekitar rumah. Dia tukang masak yang handal dan tangannya terampil memperbaiki berbagai hal. Oke, kuakui sebelumnya kukira dia itu hanyalah salah satu selebriti tak berguna di luar sana. Tapi sepertinya dia tak ada masalah melakukan aktivitas angkat beban. Lagi pula, sikapnya ini menutupi perilaku menjengkelkan pacarnya, yang membuat semua ini sedikit lebih bisa ditoleransi. Sampai suatu kali, kami sedang mendayung di sungai dekat mansion. Ya, lebih tepatnya, hanya aku. Karena apa yang bisa kami harapkan dari 2 superstar kami? Tapi di sini cantik, kan? Ini ide cemerlang Siren, karena dia ingin beberapa foto Insta yang baru. Kalian mungkin bertanya-tanya di mana Zoe dan Ivy. Yap, mereka menjelajahi toko-toko di beberapa kota untuk mencari foie gras yang etis. Lihatlah dia, mengatakan dia merasa sakit tak bisa mendayung. Tapi rupanya dia cukup sehat untuk tersenyum untuk kamera dan lakukan puluhan pose yang berbeda. Tiba-tiba Siren hendak berdiri untuk dapatkan pencahayaan yang lebih baik yang mana membuat perahu bergoyang. Aku berteriak padanya untuk duduk, tapi kemudian sebelum aku paham apa yang terjadi, perahunya oleng dan aku terjatuh ke air. Kuayunkan tangan dan kakiku dan berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat kepalaku di atas air, tapi tak berhasil. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di bawah air. Aku sungguh percaya inilah saatnya. Dunia mulai gelap di sekelilingku, ketika tiba-tiba ada lengan yang merengkuhku dan menarikku ke pinggir. Hazel, bisa kau mendengarku? Perlahan ku buka mataku dan melihat wajah khawatir Isaac menatapku ke bawah. Hazel, syukurlah. Dengan lembut dia membantuku duduk, lalu bertanya apa aku baik-baik saja.
Untuk sesaat, kehangatan tubuhnya membuatku tersipu. Sudah jelas hampir tenggelam, membuatku jadi lupa daratan. Maksudku, aku tak mungkin punya perasaan terhadapnya, ya kan? Sebelum aku sempat merenung jauh, siren yang basah kuyup menghampiri kami. Isaac, kenapa kau selamatkan dia, bukan aku? Siren, ini bukan waktunya bersikap dramatis. Aku tak mungkin mendatangimu, seorang perenang handal, dibanding Hazel yang sungguhan tenggelam. Mendengar Isaac mengatakan itu, dia memutar matanya, lalu bergegas pergi, meninggalkan jejak kaki basah di belakangnya. Hal terakhir yang kami butuhkan di rumah ini adalah lebih banyak ketegangan. Jadi aku segera menoleh padanya dan berkata aku baik-baik saja dan dia sebaiknya pergi dan selesaikan masalah dengan pacarnya. Dengar Hazel, Siren itu bukan pacarku. Aku tak menyukainya seperti itu. Sedangkan kau dan aku, kita jelas punya keterkaitan. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa dia sungguhan baru saja katakan itu? Atau mungkin aku mengalami gegar otak dan berkhayal? Siren itu seperti adik kecilku, akan kujelaskan ini nanti. Tapi pertama, kau butuh istirahat. Lalu dia lingkarkan tangannya ke tubuhku dan menuntunku balik ke rumah. Kuhabiskan sisa hari itu di ranjang merasa demam. Kemudian, waktu subuh esok paginya, aku terbangun karena mendengar keributan dari lantai bawah. Guys? Ada apa ini ribut-ribut? Itu Isaac dan Siren. Mereka sudah pergi dan mereka membawa mobilnya. Apa? Itu satu-satunya transportasi kami keluar dari sini. Bagaimana bisa mereka begitu egois meninggalkan kita di sini seperti ini? Kami coba hubungi Isaac tanpa henti, tapi tak ada jawaban. Hebat. Disinilah kami sekarang, di area terpencil yang butuh waktu berjam-jam hanya untuk temukan pengendara yang bisa ditumpangi. Belum lagi betapa beresikonya itu. Semuanya kacau. Kami sedang panik ketika tiba-tiba pintu terbuka dan berjalan masuk Isaac dan Siren tersenyum dan bergandengan tangan. Dari mana kalian? Kalian tak bisa pergi begitu saja tanpa beritahu kami. Oh, Ivy pinjami kami mobilnya. Apa dia tak bilang? Aku dan Zoe mengalihkan pandangan ke Ivy. Dia terbata-bata. Tapi kukira kalian berdua hanya pergi sebentar, bukan menghilang semalaman tak bisa dijangkau. Tenang, semua ketegangan ini akan membuat kalian keriput. Lalu Siren menyeringai padaku, sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu melanjutkan. Kami pergi ke bioskop drive-in dan itu romantis sekali. Kami tak ingin malam berakhir, jadi kami jalan-jalan berkeliling kota hingga dini hari. Apa maksudnya itu? Berlebihan baginya yang hanya menganggapnya adik. Aku merasa seperti orang bodoh karena mempercayai kebohongannya. Kami mengubah semua rencana kami untuk bantu kalian sembunyi dari publik. Dan ini bagaimana cara kalian berterima kasih dengan bertindak seperti ini? Tidak lagi. Keluar dari sini. Sekarang juga. Sebelum ada yang sempat berkata apapun, teleponku bergetar. Itu temanku Erika. Dia tanya padaku apa cerita tentangku yang jatuh cinta dengan Isaac itu benar. Hah? Apa maksudmu? Dengan panik ku akhiri panggilan dan tersambung online untuk memeriksanya. Ternyata pada akun Instagram toko tempatku custom hoodie kembaran, pemilik toko sudah posting fotoku memakainya. Wajar, tak butuh waktu lama untuk para penggemar fanatik itu melakukan riset dan cari tahu tentangku. Tapi parahnya lagi, postingan lain yang sedang tren yaitu dari perusahaan manajemen Isaac yang mengkonfirmasi kalau kami berdua pacaran. Omong kosong apa ini? Aku segera menyuruh Isaac untuk menelpon perusahaannya dan memasang pengeras suara. Isaac, kita dapat jackpot. Kau mungkin tahu pianis dan komposer Edward Moritz, kan? Hazel Moritz itu putrinya. Maksudmu? Semua orang tersentak kaget melihatku. Mungkin ini waktunya bagiku mengungkapkan rahasia masa laluku, kebenaran yang tersembunyi sekian lama. Ya, Edward Moritz itu ayahku, tapi aku janji pada diriku sendiri 10 tahun lalu bahwa aku tak akan pernah bicara lagi dengannya. Manajer Isaac lanjut bicara lantang mengenai bagaimana skandal denganku akan menguntungkan karir Isaac, jadi tak perlu menyembunyikannya. Di saat itu, Siren tersentak. Kau ini bicara apa? Hei, apa kamu dengan Siren lagi? Aku sudah bilang padamu agar tidak berurusan dengan cewek itu lagi, kecuali kau sendiri mau cari masalah. Diamlah! Siren dengan geram merebut ponsel Isaac lalu mengakhiri telepon. Isaac, beritahu semua orang kalau yang kau cintai itu aku, bukan dia. Siren, kita tak pernah menjalin cinta. Kau sudah kelewatan. Apa? Kalian berdua tak pacaran? Jadi kami salah paham dengan semuanya sejak awal? Aku langsung tahu kalau ada yang tak beres. Tapi kau pura-pura jadi pacar aslinya dan perlakukan kami seperti bawahanmu.
Siren berdiri di sana dengan wajah memerah, tangan terkepal. Aku memberimu hatiku, tapi yang kau lakukan hanyalah menyakitiku. Kali ini kamu membuat kesalahan besar, Isaac. Tunggu dan lihat saja. Siren pergi ke kamarnya, tapi kali ini tak satu pun dari kami menghentikannya atau menenangkannya. Esok paginya, kami tahu kalau Siren sudah tak ada. Tak ada satupun tahu di mana dia berada. Kami semua hanya berharap dia tak terlalu tersulut amarah yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kami. Dengan segera kami kemasi barang kami ke mobil, bersiap kembali ke kehidupan normal kami. Saat entah dari mana, sekumpulan reporter dan jurnalis muncul dan mengelilingi kami. Isaac, Nona Siren White sudah menuduh Nona Moritz menghancurkan hubungan kalian. Apa itu benar? Apa itu artinya Anda lari dari semua pertunjukan untuk pergi kencan rahasia dengan Nona Moritz? Nona Moritz, ayah Anda diketahui telah menghancurkan tak hanya keluarga Anda tapi juga keluarga lainnya. Semua demi keinginan egoisnya sendiri. Apa Anda sedang mengikuti jejaknya? Kilat blitz yang menakutkan ada di mana-mana. Tiba-tiba kudapati diriku terbawa kembali ke hari mengerikan 10 tahun lalu. Saat perselingkuhan ayah diketahui publik dan para wartawan memburu kami persis di tempat ini. Kilatan blitz tanpa ampun itu sama hebatnya sekarang dengan saat itu. Kenangan wajah ibuku yang bingung muncul di benakku, mata yang sembab, pipi basah oleh air mata, dan tatapan penuh ketakutan. Tapi wartawan tak hentinya mencecarnya dengan pertanyaan, tanpa peduli kondisinya yang rentan. Itulah hari di mana aku janji pada diriku sendiri bahwa tak hanya aku tak akan pernah mengejar musik tapi aku juga tak akan memaafkan ayahku. Dalam kepanikan, ada tangan yang menarikku masuk ke mobil dan kami berkendara pergi dari kerumunan. Itu Isaac. Dia memasang musik piano untuk membantuku tenang, lalu dia lanjut mengemudi. Akhirnya berhenti di sebuah toko kelontong kecil. Hazel, minumlah ini. Maaf telah menyeretmu ke dalam semua ini. Masalahnya, aku sudah cukup lama tak puas dengan perusahaan manajemenku. Mereka tak perbolehkan aku membuat musik yang kuinginkan. Tapi aku tak menyangka mereka akan serendah itu memaksaku masuk ke jaring kebohongan mereka hanya untuk ketenaran. Aku tahu perasaanmu. Aku dulunya ingin sekali jadi pianis seperti ayahku, tapi kemudian dia menghancurkan mimpiku. Untuk memajukan karirnya, ia menyelingkuhi ibuku dengan wanita bersuami lalu tinggalkan keluarga kami. Aku mulai membenci dunia keartisan yang rumit. Aku bersumpah tidak akan jadi salah satu dari mereka. Dan kemudian perlahan aku juga mulai benci suara piano. Aku turut prihatin dengan cerita itu. Tapi seni tak bisa disalahkan. Itu cerminan kebohongan sesungguhnya, bukan begitu? Aku sudah dengar melodi pianomu dan kau sungguh berbakat. Jujurlah dengan perasaanmu dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Berusaha mengingkari hasrat dan emosimu sendiri hanya akan membuat dirimu sengsara. Isaac benar. Aku sudah biarkan kesalahan ayahku mengubah jalur mimpiku. Tak membuat musik membuatku merana. Rasanya seolah ada bagian dari diriku yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi oleh hal lain. Kenapa harus aku yang menderita seperti ini? Bukannya aku yang sudah lakukan kesalahan. Lihat aku sekarang. Apa kalian bisa percaya itu? Telah kuhidupkan lagi hasratku untuk main piano dan sekarang aku lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah semua drama bintang pop yang kabur itu, Isaac keluar dari perusahaan manajemennya dan berkolaborasi denganku membuat musik sebagai seni yang murni. Ini adalah acara amal kami yang terbaru. Cukup apik, bukan? Itu semua berkat Zoe dan Ivy. Mereka sekarang bekerja untuk kami. Mereka bertanggung jawab menyusun jadwal sibuk kami dan mengatur acara kami. Kami berempat jadi tim terbaik. Kurasa kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada Siren. Terakhir ku dengar dia mengincar lawan mainnya di film terbarunya. Aku hanya bisa bilang semoga dia beruntung. Sedang Isaac dan aku, karena media menyatakan kalau kami ini pasangan, sebaiknya kita ubah saja berita palsu itu jadi nyata. Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi, semua tamu di sini benar-benar orang asing. Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu. Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi. Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya. Saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Ku intip dari balik pagar dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf, apa katamu? Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, Jadi cobalah.
Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain, sementara nyatanya kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa, saat aku menginjak SMP, kuyakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku, sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja, satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya, dansa pertamaku. Hah? Apaku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan! Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi, Pak. Aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan. Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya. Wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih VIP yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Hah? Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, "Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja." Oh, jadi dia dari sekolah kami? Wow, tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini? Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku, kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben & Jerry's, hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Au! Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku. Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur.
Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat kubuka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian, kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang kugenggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman. Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia. Teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya? Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia? Kenapa Jere berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba ku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremia. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah?
Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku, bukan Jerry? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal, kemudian mengambil semua bisnis dan properti, bakar rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba, milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremiah, anak-anakku, kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku. Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory gabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya, sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremiah. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremiah, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, ku hela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam. Sekolah ini sangat membosankan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari mereka, karena beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama denganku. Tapi tahukah kalian hal apa yang paling menyebalkan dalam hidupku? Itu Joy, saudara kembar identikku. Di mata orang tuaku, dia sempurna. Itu sebabnya dia anak kesayangan. Uang sakunya lebih besar dariku. Dan dia bersekolah di sekolah swasta elit sementara aku terjebak di sekolah paling membosankan yang pernah ada. Betapa tidak adilnya. Dengan wajah cemberut aku masuk ke kamarku sambil merengek. Menurutku, memiliki anak perempuan yang identik berarti orang tua kita lupa bahwa sebenarnya kita ada 2. Mereka tidak pernah menjemputku dari sekolah. Jangan konyol, mereka hanya mengajakku mengambil gaunku untuk pesta sekolah. Gaun baru untuk pesta mewah. Sungguh tidak cocok denganmu. Aku bahkan tidak ingin pergi ke pesta. Percayalah pada orang aneh sepertimu untuk tidak menghargai apa yang kamu punya. Jika aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan setiap detik sekolah elitmu itu sebaik-baiknya.
Dan jika aku jadi kamu, aku akan menikmati kehidupanku yang bebas tekanan. Kami berdua menghela nafas dan memikirkan kehidupan kami yang melelahkan. Lalu Joy tiba-tiba menoleh ke arahku. Ya Tuhan, Jade, apa kamu mau menjadi aku? Pergi ke sekolahku, lakukan aktivitasku, dan menghadiri pesta. Sungguh ide yang brilian. Kenapa kita nggak pernah kepikiran itu ya? Aku akan menjalani kehidupan mewahnya dan dia akan menjalani kehidupanku yang membosankan. Itu sempurna. Wow, sekolah ini luar biasa. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menavigasi lorong tak berujung untuk mencari loker Joy. Ah, ketemu. Aku melihat sekelompok gadis melambai padaku. Mereka pasti sahabat Joy, Ruth, Nora, dan Nell. Berbeda dengan adikku yang membosankan, mereka terlihat sangat glamor dengan pakaian bermerek mereka. Sungguh kelompok yang berkuasa. Kemanapun kami pergi, semua mata tertuju pada kami. Siswa memberi kami makanan ringan, menyediakan tempat di antrean kafetaria untuk kami, dan membiarkan kami duduk di barisan depan pertandingan bola basket. Gadis-gadis ini sangat menarik. Taruhan aku lebih cocok dengan mereka daripada Joy. Berbicara tentang Joy, entah bagaimana dia mencintai sekolahku yang kuno dan membosankan. Aku belum pernah dengar dia ngomong sesering itu seumur hidupku. Tentang betapa baiknya teman-temanku, betapa mudahnya semua pelajaran, dan betapa kerennya bus sekolah. Teman-teman Joy sangat menyenangkan dan mereka melakukan hal-hal keren. Misalnya, mereka selalu pergi berbelanja dan saling membelikan hadiah mahal tanpa ragu. Suatu ketika, Nora, gadis terkaya di grupnya, tidak segan-segan mendatangi Kate Spade dan membelikan tas tangan baru untuk Ruth. Aku pikir ini cukup luar biasa bagi Nora, tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku mempertanyakan dinamika kelompok. Ruth bilang dia suka cupcake red velvet di toko roti dekat rumahku, dan dia memintaku untuk membelikannya beberapa. Aku senang melakukannya, tapi keesokan harinya, ketika aku membawakan cupcake dan memberitahu harganya, dia tertawa terbahak-bahak. Joy sayangku, aku tidak peduli berapa harganya. Itu urusanmu. Kemudian, dia menoleh ke Nora, menunjukkan padanya gambar rok yang lucu tapi mahal, dan menyuruhnya memesankannya. Tunggu dulu, apakah dia selalu berpikir bahwa menyuruh kita berkeliling seperti ini bisa diterima? Aku tidak mengerti kenapa seorang kutu buku lugu seperti kakakku mau bergaul dengan kelompok licik ini. Mereka tidak belajar sama sekali. Selama ujian, ketika aku masih melingkari jawabannya secara acak, Ruth terus menendang kursiku dan mendesakku untuk membiarkan dia menyalin pekerjaanku. Dan begitu guru itu melihat kami, dia bahkan merampas lembar jawabanku. Hah? Ada apa dengan sikap itu? Aku melihat sekeliling dan melihat Nora dan Nell juga menyalin makalah gadis lain di luar keinginannya. Kasar. Setelah ujian, Ruth mendatangiku sambil mendesis. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Hah? Kesepakatan? Apa itu? Ya, kurasa aku harus bertahan dengan Ruth selama aku masih menjadi Joy. Jadi aku bisa mengembalikan semuanya padanya dalam kondisi yang kurang lebih sama setelah pesta. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang hanyalah menikmati kehidupan sekolah elit ini, bukan? Jadi aku tidak bergabung dengan Ruth dan antek-anteknya untuk makan siang, melainkan membeli makan dari mesin penjual otomatis yang sangat keren ini. Mereka bahkan punya pizza. Tapi mesinnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya makananku macet, jadi aku menendang dan mengetuknya. Tapi tetap tidak berhasil. Kamu berani bertengkar dengan mesin pizza. Kamu pasti kelaparan. Ya Tuhan. Anak basket ini adalah cowok paling tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku terlalu terpaku pada matanya untuk menyadari bahwa mesin bodoh itu akhirnya mengantarkan makan siangku. Cowok tampan ini kemudian mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungku berdebar kencang. Oh Cupid, kuharap akulah yang dia ambil, bukan pizzanya. Ini dia. Tepat sebelum aku sempat bereaksi, seseorang mengambil nampan itu dan mendorongku ke samping untuk masuk di antara kami. Terima kasih Hayden, mau berbagi makan siang denganku? Permisi? Bagaimana dia bisa mencuri pizza dan cowok ini dariku? Cowok itu mengambil pizzaku darinya dan berkata, terima kasih, tapi aku ingin berbagi ini dengan gadis imut kelaparan ini. Aku akan membeli minumannya. Tunggu, apa dia bertanya padaku? Lalu, iya, 100% iya. Meninggalkan Ruth yang marah di belakang kami berjalan ke meja bangku terdekat. Jadi, dia Hayden, kapten tim bola basket. Kami berbicara banyak tentang buku komik favorit kami, dan bahkan bermain basket sebentar sebelum kelas dimulai. Itu adalah makan siang terbaikku. Sepulang sekolah, aku hendak pergi ketika Ruth menghentikanku. Tidak pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk menjauhi Hayden? Dia bukan orang kaya, kita punya standar tinggi soal siapa yang pantas berada di dekat kita. Ya? Hah? Bukannya tadi dia kelihatan seperti suka padanya? Tapi sekarang setelah dia menolaknya, dia memutuskan dia tidak layak. Pola pikir gadis ini benar-benar tidak cocok denganku. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada Joy.
Kamu harus mendengarkan Ruth. Hayden pasti menjadi berita buruk. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ruth. Kenapa kamu melakukannya? Apakah ini karena kesepakatan yang kamu miliki dengannya? Bukan urusanmu, tapi menjauhlah dari Hayden. Aku tidak mau mendapat masalah. Petunjuk samar ini membuatku gelisah. Tentang apa semua ini? Tapi, apapun kesepakatan antara Joy dan Ruth, aku tidak akan membiarkan hal itu menghalangi berkembangnya kisah cintaku dengan Hayden. Hari ini aku dan Hayden berencana bertemu lagi saat makan siang untuk bermain basket. Aku dengan bersemangat keluar dari kelas seni ketika seorang gadis terjatuh dan lukisannya jatuh di sekitar kakiku. Aku segera mengambilkannya untuknya. Ketika tiba-tiba tangan seorang anak laki-laki menutupi tanganku tepat sebelum seseorang menginjakan kakinya ke tangan kami. Itu adalah Ruth. Dialah yang membuat gadis malang itu tersandung. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk menyakitiku. Tapi Hayden tiba di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hari itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa terlalu malu ketahuan, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapku dengan dengki sebelum pergi. Aku tidak percaya Hayden melakukan itu untukku. Tangannya bengkak, tetapi dia terus memeriksa apakah tanganku baik-baik saja. Bagaimana Ruth bisa begitu kejam? Karena dia mengetahui rahasia buruk semua orang dan dia menggunakannya untuk mengendalikan orang. Joy, dia juga tahu rahasiamu, kan? Tidak? Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli apa rahasianya, dia sudah bertindak kelewatan. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Aku juga. Oh, ngomong-ngomong aku Kathy. Sejak saat itu, aku tidak lagi bergaul dengan Ruth dan antek-anteknya. Tapi aku tetap diam tentang hal ini kepada Joy karena aku tidak ingin dia panik dan membuat kami bertukar tempat lebih awal. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Hayden, semakin aku merasa menyukainya. Aku ingin mengaku kepadanya siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Setidaknya, belum. Kathy juga sangat baik padaku, dan dia memperkenalkanku pada teman-temannya yang sangat manis. Semuanya sempurna, kecuali nilaiku. Ya, aku juga tidak berani memberitahu Joy tentang hal ini. Nilai belajarku sangat buruk, dan itu benar-benar merusak rekor nilai Ajoy. Sementara itu, Ruth berkali-kali bersikeras bahwa akulah yang harus mengerjakan semua PR, penelitian, dan ujiannya. Tapi ya, aku bahkan tidak bisa nyelesain punyaku. Kamu tahu apa yang aku punya? Oh ya, apa sebenarnya yang kamu punya? Apa ancamannya? Ruth tertegun melihatku membalasnya seperti itu. Ya, sudah cukup. Aku sudah muak. Setelah kelas selesai, dia menunggu di lokerku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang peralatan. Akhirnya, aku bisa mengetahui apa rahasiaku. Ruth menunjukkan padaku video di ponselnya yang memperlihatkan Joy diam-diam memeriksa catatannya selama ujian. Apakah dia curang? Jika kepala sekolah kita melihat ini, aku yakin beasiswa berhargamu akan hilang selamanya. Dan bagaimana dengan gelar pelajarmu yang luar biasa itu? Jadi Ruth menggunakan ini untuk memanipulasi Joy. Apakah dia melakukan hal yang sama pada orang lain? Apa kamu pikir ini membuatku takut? Aku tidak mengira. Aku tahu persis. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan? Tidak, Ruth. Kamulah yang akan kalah. Lakukan apa yang kamu mau dengan klip itu, aku tidak peduli. Jadi, aku pergi, meninggalkan Ruth yang sedang marah. Sejujurnya, aku agak takut. Ya, aku tahu nilai dan hal-hal seperti transkrip akademik sangat penting bagi Joy. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Setelah kelas terakhirku hari itu, hal yang paling aku takuti datang padaku. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya dan menunjukkan video yang membuktikan aku menyontek dalam ujian matematika. Dia sangat kecewa dengan nilai burukku akhir-akhir ini. Dia bahkan bertanya apakah itu karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan kencanku dan pengaruh buruk yang aku sebut teman. Tapi bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa itu hanya ketidakmampuanku sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Joy atau Hayden atau teman-teman baruku. Aku baru saja sampai di pintu kamarku ketika aku mendengar ibu memarahi Joy. Kepala sekolah pasti menelponnya. Itu semua salahku. Saat ibu keluar kamar, aku bisa merasakan betapa marah dan frustasinya ibu. Joy, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan Ruth menguasaiku. Maksudku kamu, lagi. Aku menunggu Joy melampiaskannya padaku, tapi yang mengejutkanku, dia cukup senang. Tidak apa-apa, menurutku aku harus berterima kasih untuk itu. Aku tidak pernah cukup berani untuk membela diriku sendiri, meskipun aku sangat lelah dibully terus-menerus. Tadinya aku takut, tapi ternyata dimarahi ibu itu tidak seburuk yang kukira. Wali kelasku juga menelponku, tapi dia cuma memberi peringatan dan menyuruhku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Jed, aku bukan Joy yang sempurna lagi. Kemudian Joy cerita padaku tentang tekanan yang dia rasakan untuk menjadi sempurna. Suatu kali, dia bahkan jatuh sakit sebelum ulangan matematika karena terlalu banyak belajar. Karena tidak mempunyai cukup waktu belajar yang layak dan takut mendapat nilai jelek, Joy berbuat curang dan ketahuan serta direkam Ruth sebagai barang bukti.
Kami akhirnya memahami satu sama lain dan memutuskan untuk memberi Ruth pelajaran agar berhenti memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kami memata-matai Ruth dan diam-diam merekamnya. Dan coba tebak, ternyata dia tidak sekaya yang selama ini kami kira. Semua barang bermerek yang dimilikinya berasal dari para korban malang yang ia sebut teman. Aku juga merekam Ruth yang memaksa siswa terbaik mengerjakan pekerjaan rumah dan esai untuk anak-anak kaya sementara dia hanya duduk diam mengumpulkan uang. Aku sangat siap untuk memposting video ini secara online, tetapi Joy menghentikanku. Dia bilang kalau kami melakukan ini, kami sama buruknya dengan Ruth. Tapi, dia punya ide yang lebih baik. Dia mengirimkan video tersebut kepada Ruth dan memintanya untuk menghapus semua rahasia siswa. Sebagai imbalannya, kami akan menghapus semua rahasianya. Ruth tentu saja tidak punya pilihan selain menurut. Wow, betapa dewasanya adikku. Hari terakhirku dalam hidup Joy telah tiba. Aku hanya memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum menyerahkan kendali kembali kepada adikku. Sejujurnya, aku agak rindu sekolah normalku dan teman-temanku. Tapi, bagaimana dengan Hayden? Akankah dia tetap ingin mengenalku ketika dia tahu aku berbohong padanya? Aku sedang mencari-cari Hayden ketika aku melihat beberapa gadis jahat mengejek Ruth karena memakai gaun yang lebih murah daripada gaun mereka. Jadi aku langsung menghampiri mereka dan membisikkan ke telinga mereka bahwa aku tahu semua rahasia kotor mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Ruth memandangku dengan malu-malu, menggumamkan terima kasih lalu pergi. Pada saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menggenggam tanganku. Hayden! Wow, kamu keren sekali. Aku tidak sekeren itu, Hayden. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku kemudian menceritakan semuanya padanya, mulai dari bagaimana aku bertukar identitas dengan saudara kembarku, hingga bagaimana aku menghancurkan kehidupan sekolahnya karena sifat kekanak-kanakanku. Kamu tidak merusak apapun. Sebenarnya, kamu membuatnya jadi lebih baik. Jadi, sejak mesin penjual pizza sampai sekarang, semuanya kamu, bukan Joy, kan? Ya, selama ini aku yang melakukannya. Hanya itu yang perlu aku tahu. Lalu dia menarikku untuk memberikan ciuman terbaik yang pernah ada.